memberikan rasa bahagia, senang kepada orang lain, itu bagian dari sedekah. Jadi ibu bismillah bersolek, kemudian untuk memberikan apalagi ke keluarga, apalagi ke suami, itu sangat berharga. Nah, wajah kita dirawat sedemikian rupa, maka tentu yang harus lebih kita rawat lagi adalah hati. Kalau kita berupaya maksimal untuk merawat harta kekayaan kita, penampilan kita, maka seharusnya pula lebih untuk merawat pada hati. Masing-masing kita punya hati, cuma persoalannya hati kita yang seperti apa. Hati kita itu bersinar atau tidak, nah ini yang jadi problemnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kita merawat hati ini agar bersinar, bercahaya, yang kemudian turunannya menjadi hati yang lapang. Rumah mungkin ukurannya kecil, tapi kalau hati lapang rasanya rumah jadi kecil juga ukurannya, tapi rasanya tetap lapang. Boleh jadi rumah itu listriknya mati gelap, tapi kalau hati ini lapang bersinar, tetap rumah itu akan terasa bersinar, akan gelap tapi bersinar. Boleh jadi kita banyak persoalan, masalah bertubi-tubi, ada saja itu masalah, tapi karena kita punya hati yang bersinar, hati lapang, maka merasa masalah itu tidak sesangar yang kita bayangkan. Jujur kacang hijau ibu, bukankah kita ini sudah berkali-kali, bertahun-tahun tak terhitung kita menghadapi masalah, tapi ternyata kesalahan kita adalah mendramatisir persoalan itu. Apalagi kemudian berpikir nanti aduh nanti gimana ya, padahal ternyata ketika pada hari hanya tidak sesuai yang kita bayangkan. Sering kita mempersulit diri, mendramatisir, ternyata oh ini tok, ternyata tidak sesangat dan tidak seseram yang kita bayangkan. Ternyata itu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa hati ini harus kita jaga, hati ini harus kita sinari. Ada lagu yang menarik. Ibu masih ingat ya? Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Ya, lagunya siapa? Siapa yang nyanyi? Allah. Ibu semuanya. Satu kata, dua kata terurai, tersusun di kalimat-kalimat itu, mengajarkan sederhana betapa pentingnya untuk kita merawat, mengelola hati kita itu. Tapi sebelum itu ibu, hati kita itu ternyata macam-macam. Semuanya punya. Ibu punya, keluarga punya, anak kecil punya, yang sudah dewasa punya, semuanya pasti punya namanya hati. Dan hati yang pertama adalah hati yang namanya al-qalbu. Satu, qalbu. Catat, mangga ditulis buat kenang-kenangan. Qalbu itu hati yang bolak-balik. Ini hati yang dasar. Sejelek apapun, sesangar apapun, mohon maaf, yang pokoknya nekat-nekatan perbuatannya itu punya hati, punya qalbu. Qalbu itu sifatnya bolak-balik. Bola sama balik. Tadi pagi punya rencana apa, 1 jam kemudian punya rencana siapa. Tadi malam kita punya rencana apa, nanti sore belum tentu sama. Karena kita punya al-qalbu, hati yang senantiasa bolak-balik, dan rata-rata kita punya. Terus sih, tadi malam pengen makan apa, ternyata tidak jadi. Nah, karena tidak ada. Tadi malam punya niatan untuk tahajud, ternyata alarm berbunyi, karena saking akhirnya bangun untuk mematikan alarmnya. Ada bolak-balik itu, dan itu wajar, tidak usah susah, tidak usah sedih, karena memang kita punya sifat dasarnya al-qalbu, hati.
Dan kolbu itu ada dua. Nah, ada dua. Ada yang disebut dengan kolbul marid dan ada yang disebut dengan kolbun salim. Ada kolbul marid, ada kolbu salim. Hati yang bolak-balik itu ada yang sakit. Sakit, S-A-K-I-T, bacanya loro. Sakit. Siapa orang-orang yang punya hati ini? Adalah orang-orang yang maridul iman, yang imannya itu sakit, yang tidak lagi menggantungkan Allah, tapi lebih dari di luar Allah. Siapa mereka? Ya hanya hari-harinya, jam-jamnya, detik demi detiknya adalah mereka yang bagaimana kalau tidak mendolimi orang lain rasanya tidak puas. Kalau tidak mengusik ketenangan orang lain, mereka tidak puas. Itu namanya qalbul marid, hati yang rusak. Bikin status, jari-jari, kalau tidak menyinggung orang lain tidak puas. Keren. Dan itu hanya orang-orang terlatih. Kita kayaknya enggak ya. Alhamdulillah. Mau bikin status yang menyinggung orang lain. Jadi karena kita bukan qalbul marid, bukan punya hati yang sakit. Intinya qalbul marid itu adalah hati yang indikatornya dan aplikasinya, amalannya adalah selalu yang zulumat, yang selalu menzalimi buat diri sendiri, apalagi pada orang lain. Kita pernah aja, tapi tidak sering, tapi jangan dilakukan. Salim, bacaan kita qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, yang dimiliki oleh orang-orang yang sihatul iman, yang imannya sehat, yang selalu menggunakan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan malah jadi nganeh-nganehi. Mayit, hati yang mati, yaitu hati yang amlam tunzirhum la yu'minun. Ya. Engkau beri nasihat atau tidak engkau beri nasihat sama saja, mereka tidak akan beriman. Ini hatinya mati. Ya seperti mayat, seperti jenazah. Mau diapakan saja dia diam, tidak merasakan apa-apa, seolah-olah secara kasat mata tidak merasakan apa-apa. Kita cubit dia diam, ya. Kita pukul dia diam, ya. Kita biarkan tidak kita makamkan dia juga diam, tidak akan protes. Ya begitulah, kalau sudah mati ya dia akan diam. Ilustrasinya ini maksudnya adalah seseorang yang hatinya mati, dia melakukan perbuatan dosa, dia melakukan perbuatan maksiat, dan bahkan itu adalah perbuatan dosa besar, seolah-olah tidak merasa bahwasanya dirinya melakukan perbuatan dosa. Ya, maka hati-hati ya. Kalau di antara kita ada yang ketika melakukan perbuatan dosa dan merasa santai, tidak punya rasa bersalah, itu hatinya bisa jadi sudah condong pada kematian. Ya. Kan mungkin ya di sekitar kita ada yang semacam itu. Jadi melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu seolah-olah menjadi makanan sehari-hari.